Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Meira Sobahanur Aini dengan NIM 200301203 dari Program Studi Manajemen. Alamat saya Jalan Sindujoyo Gang 12 nomor 1. Perkenalkan, nama saya Mifa Aulia Rahmi dengan nomor NIM 20030101169. Prodi Manajemen. Alamat Balong Panggang, RT 2 RW 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Nurwildan dengan NIM 20030011171 dari Prodi Manajemen. Alamat saya Dusun Bulak Ploso, Desa Kedung Rukem, RT 08 RW 04, Kecamatan Lonceng, Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Ramadika Rahmawati dengan NIM 200301172 dari Program Studi Manajemen. Alamat rumah saya Perum Gria Kembangan, Jalan Cakrabaru nomor 9. Perkenalkan, nama saya Romilda Safa Maura Petrindasari, NIM 200301206 dari Prodi Manajemen. Alamat saya Jalan Belibi 1 nomor 15, Perumahan Geraha Kembangan Asri. Nama saya Galuh Ayu Anggreni dengan NIM 200301164 dari Prodi Manajemen. Alamat saya Desa Banyu Tengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 203011166 dari Prodi Manajemen. Alamat Desa Termelor, RT 1 RW 3. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi presentasi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Cahyadi karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya juga saya di sini hanya sebagai moderator untuk materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, untuk materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Meira. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi perencanaan. Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan ketidaksamaan yang mungkin tidak terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Aku kok mau berita ya? Oke, terima kasih Meira. Untuk materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Mega Aulia.
Fungsi yang ketiga yaitu perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bias diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat. Fungsi yang keempat adalah perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan. Penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ya, terima kasih Mega. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Dobit. Dua elemen penting proses perencanaan. Yang pertama adalah tujuan atau goals. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Yang kedua adalah rencana atau plan. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, di mana dalam ilmu manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan sebagai tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan. Sehubung dengan penyampaian tujuan, organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Untuk materi yang keenam akan disampaikan oleh Diva. Tujuan penting fungsi perencanaan. Yang pertama, mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang. Kedua, memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran. Yang ketiga, memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Pengambilan keputusan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang ataupun sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi tiga, berdasarkan keadaannya, yaitu keadaan yang pasti, keadaan yang tidak pasti, dan keadaan yang mengandung resiko. Berdasarkan pembagian ini, maka keputusan dapat terjadi pada saat keadaan tidak pasti, pasti, maupun mengandung resiko. Yang pertama adalah pembagian keputusan di saat keadaan pasti. Keadaan yang pasti adalah keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang lengkap mengenai suatu keadaan lingkungan yang dihadapinya sehingga estimasi mengenai masa depan dapat dipastikan. Oke, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Galuh. Jadi, pengambilan keputusan yang kedua yaitu pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti.
Artinya, keadaan di mana seseorang atau sebuah organisasi berhadapan dengan informasi yang tidak lengkap, atau sebuah organisasi tersebut tidak memiliki masalah yang dihadapi. Dan pengambilan keputusan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Artinya, keadaan di mana seseorang atau organisasi berhadapan dengan informasi yang dimiliki, namun relatif tidak lengkap jika dibandingkan dengan keadaan yang pasti, namun relatif memadai jika dibandingkan dengan keadaan yang tidak pasti. Sekian materi yang sudah teman-teman saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Menurut Robbins dan Coulter, mendefinisikan menurut yo. Fungsi yang keempat yaitu perencanaan sebagai penetapan standar dalam Pengambilan keputusan. Faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan itu memengaruhi seseorang. Salah. Kak ngono.